saya Tidar Sakti, jagoni musik dangdut Semalang Raya. Nah, seperti yang tadi sudah Karin sampaikan ya, Karin tidak sendirian karena di hari ini Karin sudah ada tamu spesial ya dari teman-teman KPU dan Bawaslu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ervanuddin dan Bapak Supriyanto. Pagi. Iya, Pak permisi ini. Nah, oh, iya. Kurang deket ya. Iya, biar terdengar suara merdunya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Kedinginan. Oh, kedinginan, iya. Memang musimnya lagi berdiding ya kalau kata orang Jawa ya Pak ya. Tapi harus selalu menjaga kesehatan. Setelah dari Jakarta 3 hari itu terus sampai sana beda. Iya, langsung masuk Malang langsung wah. Baik, pastinya harus sehat selalu karena akan memberikan informasi kepada masyarakat ya. Dan tema kita kali ini luar biasa sekali nih Pak. Sudah mulai memasuki tahapan ya. Jadi persiapan untuk menghadapi pendaftaran dan verifikasi partai politik. Bersama Bapak Ervanuddin selaku anggota KPU Divisi Teknis Kepemiluan dan Bapak Supriyanto SPD ini selaku anggota Bawaslu Kota Batu Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, dalam dekat ini memang KPU akan mengumumkan pendaftaran partai politik peserta pemilu di tanggal 29 Juli 2022 dan pendaftaran akan dimulai di bulan Agustus. Ini mau dikoreksi ya Pak kalau ada yang salah. Dan dari pihak Bawaslu pun juga bisa melihat untuk kerawanannya ketika tahapan ini akan segera berlangsung. Nah, gimana sih Pak untuk persiapan ke verifikasi dan pendaftaran? Sepertinya sudah mulai padat ya ini ya. Monggo. Masih selamat pagi para pendengar Tidar Sakti FM yang berbahagia dimanapun berada. Memang ibarat mesin mobil atau motor gitu ya, ini sudah mulai dipancal gitu ya. Sudah mulai dipanasi ya Pak ya? Bukan dipanasi saja, dipancal dan hampir jalan. Hampir jalan. Sudah masuk gigi 1. Oh, baik. Masuk gigi 1. Dengan apa? Dengan adanya PKPU terkait dengan PKPU 3 2022 terkait dengan jadwal dan tahapan itu sudah mulai dijalankan dengan adanya PKPU 4 tahun 2002 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Baik. Dan memang betul seperti yang disampaikan Pak Karin tadi, 29 hingga 31 Juli ini dimulai pengumuman pendaftaran peserta partai politik. Baik. Hingga nanti di 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus nanti itu masa di pendaftaran partai politik. Oh baik, luar biasa ya. Memang ini sedikit deg-degan juga ya dari teman-teman Bawaslu ini, kira-kira nanti ada apa saja yang akan dihadapi teman-teman Bawaslu. Kan pastinya pengawasan ini harus cukup ketat juga ya Bapak ya. Tapi nanti itu kita bahas Bapak. Nah ini untuk jadwal sudah ditetapkan dari 29 Juli sampai tadi 14 Agustus ya, dari pengumuman sampai nanti di tahap pendaftarannya. Nah, kira-kira apa saja sih Bapak peraturan-peraturan yang nantinya akan dilaksanakan pendaftaran dan verifikasinya? Iya. Saya kira dasar dari pelaksanaan ini memang tidak lepas dari Undang-Undang 7 tahun 2017, terus kemudian PKPU 3 tadi itu, terus kemudian ada PKPU 4 itu sebagai dasar kita tentang pelaksanaan ini. Kemudian juga ada putusan MK 55 PUU 2020 tadi itu terkait dengan apa? Terkait tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan juga. Itu sebagai dasar kita untuk pelaksanaan verifikasi partai politik nantinya itu. Baik. Memang berbeda dengan 2019, banyak sekali beberapa hal yang memang berbeda terkait dengan aturan-aturan, misalkan terkait dengan sipol. Iya. Di pasal 141 itu sudah fix bahwa pendaftaran itu dilakukan melalui sipol, sistem informasi politik. Yang itu sudah terlaksana hingga sampai sekarang ini. Oh, baik. Ada 38 partai nasional dan 7 partai lokal. Nah, itu kita masih lihat sampai nanti pendaftaran apakah sesuai dengan surat Kemenkumham tadi itu ada 75 partai yang mendaftar ataukah
akan berhenti di 38 partai lokal dan 7 partai lokal dan 38 partai nasional. Iya, iya. Itu satu terkait dengan sistemnya bagaimana. Baik. Kemudian nanti terkait dengan administrasinya itu banyak hal sekali, berlaku mutatis mutandis misalkan. Iya, iya. Ya, kalau dulu enggak, Jadi misalkan ada partai politik A begitu Ya. menyerahkan keanggotaannya, misalnya ada 100 misalnya. Ketika kita lakukan pengecekan atau pencocokan gitu, misalnya, ternyata yang bersangkutan partai ini dinyatakan belum memenuhi syarat atau bahkan nanti disampaikan perbaikan tidak memenuhi syarat. Nah, baik. ketika menyampaikan tambahannya kan ada perbaikan itu. Ya. Nah, itu harus dimulai lagi pencocokan dari awal lagi. Dari awal lagi. Dari awal lagi itu, Baik. sistemnya. Iya. Jadi banyak hal. Terus kemudian misalkan dari kepengurusannya misalkan, jadi ada 2 hal yang berbeda dari kepengurusan. Misalnya kalau terkait dengan keterwakilan perempuan gitu ya. Iya. Kalau di tingkat pusat itu menyertakan. Kalau di tingkat kabupaten kota atau provinsi itu memperhatikan. Nah, ada 2 klausul yang berbeda nih. Menyertakan itu artinya dia wajib 30%, itu harus ada. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota memperhatikan. Sehingga nanti kalau ketika verifikasi faktual nanti ditemukan bahwa ternyata tidak sampai 30%, dinyatakan memenuhi syarat. Beda dengan dulu. Kalau dulu harus 30. Harus 30. Dan itu nanti kalau tidak 30 berarti tidak lolos ya berarti ya untuk verifikasinya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Baik. Nah, untuk Bawaslu sendiri Bapak mungkin ada persiapan yang akan nantinya harus benar-benar ini nih untuk menyaring ya. Karena dari Bawaslu juga was-was sekali untuk tahapan yang pertama ini ya, bisa dibilang begitu Bapak. Monggo. Baik. Selamat pagi dulur-dulur. Iya. Dari Radio Bidar Sakti ini. Ya, punya kesempatan untuk berbincang dengan kita, monggo bergabung ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya Bawaslu dalam hal ini juga sudah mulai melakukan persiapan ya terkait dengan pelaksanaan pendaftaran partai politik ini. Termasuk kita melakukan identifikasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin timbul. Betul. Potensi pelanggaran ya. gitu ya, yang mungkin timbul pada saat pendaftaran dan verifikasi partai politik. Memang pada titik akhirnya ini mau nggak mau kita juga harus sangat serius. Karena apa? Karena terus terang pada saat verifikasi partai politik ini, terutama verifikasi faktualnya itu ya. Kita masih belum dibantu oleh tenaga ad hoc. Kita masih di tingkat kabupaten kota gitulah ya. Di satu sisi, nah ini harus kita harus mengawasi aktivitas teman-teman KPU yang akan melakukan verifikasi faktual gitu. Nah, faktual ini kan terjun ke lapangan untuk mengecek, terutama yang agak perlu tenaga cukup kan verifikasi faktual untuk keanggotaan. Iya, harus detail ya itu ya Pak. Ini harus detail kan gitu kan. Nah, bersyukur memang ini nanti hanya partai baru lah yang harusnya partai baru dan partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI gitu ya. Yang diverifikasi faktual gitu ya. Iya. Selebihnya kan dilakukan verifikasi yang biasa gitu ya. Iya. Makanya kita juga melakukan identifikasi sebenarnya titik-titik mana yang itu berpotensi terjadinya pelanggaran gitu ya. Apakah pelanggaran dilakukan oleh KPU, apakah pelanggaran itu dilakukan oleh partai politik yang mendaftar gitu ya. Nah, paling tidak ada sebagai misalnya nanti pelanggaran administrasi lah. Tapi kalau pelanggaran di sifatnya pidana kita akan limpahkan ke yang lain karena makanya kita juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan maupun kepolisian, di samping persiapan untuk pembentukan Gakumdu gitu ya. Itu kita juga diskusi tentang potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul. Kalau sifatnya administrasi ya kita langsung aja minta KPU untuk lakukan
saran perbaikan kepada KPU untuk dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau sifatnya itu misalnya yang paling besar ini potensinya ini kan ini pemalsuan KTP gitu ya. Nah kalau itu sifatnya pemalsuan KTP maka itu bukan lagi menjadi kewenangan kami, tapi kita langsung rekomendasikan kepada Dispenduk untuk mengecek ini. Nah ini mereka kan punya data KTP secara nasional gitu ya, karena terintegrasi kan gitu kan. Betul. Nah biar diurus mereka gitu ya. Kita akan nanti kalau menemukan itu ya taruh. Nah termasuk kemungkinan kalau misalnya ada yang KTP-nya dicatut untuk menjadi anggota partai atau KTP-nya double, ya nanti kita akan bawa ke pelanggaran administrasi semua. Jadi ini untuk pelanggaran di masa pendaftaran dan berbagai parpol ini sebagian besar nanti akan pelanggaran administrasi yang sifatnya itu mesti bentuknya adalah saran perbaikan kepada KPU untuk misalnya gitu ya, mengurangi anggota partai si A partai B kan ya, dijadikan anggota gitu, itu ya. Nah beruntungnya memang random, jadi kan ini nanti verifaknya dilakukan random dan randomnya di tingkat nasional. Saya yakin ini akan sangat menyulitkan partai politik. Jadi mesti akan ada 2 tahap perbaikan, mesti sampai tahap perbaikan ini. Karena memang kalau random tingkat nasional, saya yakin akan sangat kesulitan lah. Kalau randomnya di tingkat lokal mungkin masih bisa ya, masih Bapak? sangat mungkin gitu ya. Nah, saya berharap partai benar-benar memberikan data keanggotaan yang benar gitu. Yang sesuai ya. Nah, kadang-kadang kan gini, karena ingin menyenangkan pimpinan partai politiknya, buatlah data anggota yang sebanyak-banyaknya itu masuk SIPO. Iya, diada-adakan gitu. Diada-adakan lah gitu ya. Begitu masuk semua, otomatis randomnya kalau memang besar kan randomnya gede. Randomnya gede. Ini nanti KPU yang akan bicara lah hal teknisnya gitu ya, hal teknisnya. Tapi pengalaman semacam itu. Nah, ini yang efeknya bisa membuat blunder mereka sendiri. Baik. Karena kalau data keanggotaan itu tidak terverifikasi dengan baik, dia rugi sendiri. Iya betul. Ya, karena ini untuk kedepannya juga akan, kalau di awal sudah ruwet ya, kalau kata orang Jawa Pak, ruwet, pasti nanti di depannya juga kita akan tersandung apalah itu, entah itu pelanggaran ya. Oke, baik. Nah, untuk diverifikasi parpol ini kita memang potensi sengketa ada, tapi potensi sengketa di akhir nanti. Karena BA-nya belum BA penetapan ya, tapi masih sifatnya BA verifikasi gitu ya. Jadi istilahnya itu belum bisa dijadikan sebagai acuannya subjek hukum untuk melakukan sengketa. Oh baik. Jadi sifatnya masih hanya potensi-potensi saja. Potensi pengaduan lah gitu ya. Oh, ini melanggar apa enggaknya nanti kita nilai gitu ya. Baik. Kita kaji. Tapi kalau untuk pelanggaran dari pelanggaran faktual dan pelanggaran administrasi, apakah disendirikan Pak? Loh, pelanggaran verifikasi faktual ini nanti kita kategorikan ini masuk pelanggaran administrasi atau enggak. Baik, ya. baik. Nah, jadi pelanggaran itu kan ada beberapa jenis gitu ya. Iya. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran hukum lainnya, kan itu kan? Iya. Nah, pelanggaran ini termasuk pelanggaran kode etik. Jadi pelanggaran kode etik, pelanggaran yang menyangkut penyelenggara pemilu. Contohnya Bapak? Contohnya gini, misalnya kalau ini menyangkut penyelenggara pemilu ya, itu maka menyangkut di dalamnya adalah KPU, mulai jajaran KPU RI sampai jajaran PTPS, KPPS. Oh, KPPS, ya. Bawaslu RI sampai PTPS, pengawas TPS. Namun ada bedanya. Kalau kode etik di tingkat kabupaten kota, KPU kabupaten kota dan kabupaten kota itu urusannya ke atas, itu urusannya DKPP. Kalau ke bawah, kecamatan ke bawah, urusannya masing-masing. Artinya masing-masing gini. Kalau Bawaslu menemukan anggota PPK melanggar, maka kita langsung
teruskan, langsung teruskan ke KPU untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang dibuat di KPU gitu ya. Ada regulasi di KPU yang mengatur peraturan KPU yang mengatur tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilu di tingkat KPU gitu ya. Nah, Bawaslu juga sama. Tapi kalau Bawaslu, anggota Bawaslu sendiri, maka kita yang mutus langsung. Iya. Tapi kalau itu punyanya KPU, jajarannya Bu, kita serahkan kepada KPU. Iya, Bapak. Karena memang ranahnya beda juga ya. Nah, jadi misalnya macam-macam itu. Jadi misalnya katakanlah ada anggota KPU atau staf KPU yang misalnya akhirnya menerima suap untuk akhirnya dinyatakan itu MS walaupun itu TMS misalnya salah satu partai, itu pelanggaran kode etik. Oh baik. Jangankan suap Mbak, barangkali mungkin tidak sengaja kita ngopi bareng gitu ya. Dibayarin gitu ya Pak ya. Gitu kan? Iya. Makanya kita ini sangat hati-hati saat ini. Iya. Ternyata etik itu luas. Betul. Nah itu yang mungkin masyarakat umum itu masih belum bisa membedakan Ya, Bapak. betul. Nah dibayarin ngopi sambil ditepuk pundaknya. Bapak sehat-sehat gitu ya. Oh iya ingat jadinya. Saya kan kemarin dibayarin ngopi. Iya seperti itu. Jadi memang anggota KPU Bawaslu ini dikontrak itu untuk benar-benar harus non partisan. Jadi saja nih HEK ini itu sudah dibeli oleh negara supaya kita tidak kemana-mana. Nah, yang lurus saja ya gitu ya. Karena memang ini menyangkut negara kita untuk kedepannya Bapak. Kalau dari kitanya sendiri tidak ada rasa kepedulian kan bagaimana negara kita nantinya seperti itu ya. Oke baik, untuk pasukan Jaket Tidak Sakti jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada sesuatu yang menarik lagi. Ini soalnya obrolannya sudah cukup banyak pertanyaan nih Karin ya. Oke, tetap di 96,2 Radio Tidak Sakti, Jagone Musik Dangdut Semalang Raya. 96,2 Radio Tidak Sakti, Jagone Musik Dangdut Semalang Raya. Nah untuk pasukan Jogetnya Tidak Sakti, Karin Eva masih bersama dari teman-teman KPU dan Bawaslu Kota Batu. Ada Bapak Ervanuddin SHMH, anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Kepemiluan, dan ada juga Bapak Supriyanto SPD, anggota Bawaslu Kota Batu Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ya. Dalam hari ini kita ada tema dengan persiapan menghadapi pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kalau tadi memang sudah seru juga ya Pak, dari awal kita berbincang-bincang. Tapi kalau untuk sipol nih Pak, itu apakah sudah terrealisasi dengan baik? Karena dari masyarakat umum pun juga sedikit bertanya-tanya ya terkadang, apakah sipol ini dibukanya dari awal pengumuman di tanggal 29 Juli atau sebelum-sebelumnya itu sudah memang bisa diakses gitu? Monggo Bapak. Jadi memang terkait digitalisasi ini, jadi KPU itu sudah banyak sekali ya digitalisasi. Baik. Jadi banyak ada sisi yang lain, sipol, silog, dan sebagainya itu. Jadi terkhusus untuk verifikasi dan pendaftaran ini, sipol memang sudah dibuka jauh-jauh hari sebelum pengumuman pendaftaran ini, sebelum 29 ini. Untuk apa? Untuk teman-teman partai politik yang akan melakukan pendaftaran itu untuk lebih mudah mengaksesnya. Iya, mengaksesnya. Karena Mbak Karin dan pendengar, pendaftaran ini tidak dilakukan di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Semuanya di tingkat pusat. Jadi partai politik di tingkat pusat itu melakukan pendaftaran di KPU. Gitu ya. Itu mekanisme seperti itu di KPU. Terus kemudian muncullah data nanti secara teknis juga di sipol ini. Di sipol ini itu ada analisa terkait apa? Terkait administrasi, pekerjaan dan sebagainya. Gitu. Oh, yang tadi takutnya juga ada potensi-potensi itu ya? Misalkan usianya belum 17 misalkan, dan bisa saja masuk. Atau namanya Pak Supri bahkan bisa masuk di bisa jadi. Oh, Bapak mau masuk juga Bapak? Bisa jadi, karena dicatat aja kan, disampaikan oleh Pak Supri tadi. Baik. Karena Pak Supri senior kita. Saya juga belajar dari Pak Supri. Saya juga lagi belajar nih. Siapa tahu ya Bapak. Ya, betul. Iya. Nah, itu mekanismenya. Dari sipol nanti itu, ketika ada data yang tidak sesuai dan sebagainya, itu mudah.
diverifikasi dan dianalisa oleh KPU ada misalkan tidak sesuai dengan sesuai misalkan. Iya. Jadi ada status ketika pendaftaran itu tidak lengkap dan lengkap. Lengkap ketika misalnya isian datanya mulai dari NIK, nama, terus kemudian alamat yang ada di KTP dengan data-data kependudukan yang lainnya itu sudah sinkron. Oh iya, Nah, jadi itu, secara tidak kalau langsung tidak bisa lengkap, memfilter ya Bapak? Sudah memfilter. Iya, iya. Tidak hanya itu saja, ini juga Sipol ini menganalisa data kegandaan. Nah, ganda ini ada iya, berapa betul, macam? betul. Ganda identik misalkan. Nah, jadi si A misalkan, ini ganda identik dalam satu partai politik. Si A ini namanya misalkan apa ya? Saya katakan MIK begitu misalkan. Nah, MIK ini muncul lagi di nomor atau di lembar yang paling belakang misalkan. Nah, ini identik. Baik nama, NIK, alamat, foto, ini semuanya ya? Identitasnya KTA-nya itu sama. Ini identik dalam satu partai. Ya. Nah, ganda yang lain lagi itu ganda antar partai politik. Oh, nah, di situ juga bisa terlihat ya Bapak? Ya, oh, baik-baik. Tercatat di partai yang lain. Ini ya, ganda ganda eksternal istilahnya gitu. Oh iya, jadi masyarakat juga bisa paham ya Bapak. Betul. Untuk Sipol ini seperti apa, karena memang kalau tidak seperti memfilter secara langsung ya takutnya nanti disalahgunakan juga, dan itu pastinya juga memudahkan dari teman-teman KPU dan Bawaslu ya. Ratusan ribuan. Nah itu Bapak, banyak sekali pastinya. Kalau sudah 38 partai lokal ya. Dengan keanggotaan misalnya kalau per kabupaten kota itu 1/1000 ya. Yang dia harus serahkan adalah misalnya kalau di Kota Batu ini dengan jumlah penduduk 215.000, maka yang harus dia serahkan untuk dia dapat diikutkan untuk mendaftar itu adalah 215 nantinya untuk keanggotaannya, untuk verifikasinya. Oh iya, tapi satu kabupaten kota, kalau seluruh. Nah itu banyak ya. Jadi ini sekarang dimudahkan oleh sistem yang sudah ada ya, salah satunya dari Sipol ini tadi. Dan ini siapa sih Bapak yang berhak untuk memverifikasi parpol? Tentu ada kewenangan mutlak dan kewenangan atributif ya. Iya. Kewenangan mutlak itu ada di KPU RI, seperti nanti yang memverifikasi administrasi itu adalah KPU RI. Oh baik. Jadi ada peserta partai politik itu ada 4 jenis. Ya. Jenis yang pertama adalah partai politik yang PT tadi disampaikan Pak. Iya. Lolos parliamentary threshold atau ambang batas 4% tadi itu. Baik. Nah itu cuma vermin saja, verifikasi administrasi. Nah ini mutlak di KPU RI dan kita sampai sekarang masih menunggu penetapannya administrasi. Kemudian partai politik yang tidak lulus ambang batas 4%. Baik itu memiliki keterwakilan di tingkat provinsi, kabupaten kota, ataupun tidak memiliki keterwakilannya. Ini dia melakukan pendaftaran, nanti akan dilakukan verifikasi administrasi, juga nanti akan dilakukan verifikasi faktual. Baik. Nah, yang berikutnya partai yang tidak pesertanya tidak ikut di pemilu terakhir kemarin di 2019, artinya adalah partai baru. Nah ini jenis-jenis partai yang akan nanti dilakukan verifikasi administrasi. Untuk administrasi memang kewenangannya mutlak di KPU pusat. Nah yang dilakukan di KPU kabupaten kota adalah terkait tadi itu Mbak Karin, misalnya terkait dengan kepengurusannya, administrasi semuanya, terus kemudian keterwakilan perempuan. Tapi memperhatikan saja, terus kemudian misalkan terkait kantornya, komisi kantornya, itu yang akan kita administrasi. Sehingga KPU kabupaten kota menunggu data dari KPU pusat. Menunggu data yang sudah lolos kegandaan dan sebagainya tadi itu. Kalaupun ada ganda nanti akan turun ke KPU kabupaten kota, nah itu yang akan diverifikasi oleh KPU kabupaten kota. Oh baik. Tapi untuk cara mengantisipasi Bapak kemungkinan ada kendala teknis di dalam Sipol itu. Betul. Satu item yang perlu saya sampaikan Mbak Karin dan pendengar, barangkali ada teman-teman partai politik yang saat ini juga mendengarkan acara ini. Sampai nanti di bulan Oktober kita mengharapkan KPU Bawaslu mengharapkan data itu yang akan dimasukkan ke dalam Sipol itu sudah betul-betul sesuai. Betul.
Kenapa? Karena jika kemudian tidak terdaftar di dalam data yang kemudian diberikan dari Kemendagri, ya. itu keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, akhirnya Sampai nanti tidak bisa mengikuti proses selanjutnya ya Bapak? Artinya keanggotaannya akan dihitung sesuai yang memenuhi syarat saja. Iya. Jangan dari 100, kemudian yang tidak memenuhi syaratnya ada 50 orang yang tidak terdaftar di data dari Dukcapil atau Kemendagri itu. Baik. Nah, 50 ini tidak ada. Memenuhi syarat. Iya, betul. Sehingga kan menyulitkan partai itu Menyulitkan, sendiri. Karena iya. yang kami mengimbau kepada teman-teman stakeholder semuanya untuk mengupload data itu sesuai mungkin gitu. Betul, iya. Nggak ada apa. Iya, daripada nanti juga Betul. revisi-revisi lagi kan Betul. sayang waktunya juga ya Bapak ya. Oke, Sayang baik. waktunya juga mencari orang juga saya kira Nah, teman-teman itu. juga akan kesulitan untuk Iya. mencari tambahan. Saya kan cepet-cepetan ya itu Bapak ya. Karena satu yang saya sampaikan di awal tadi, Iya. kesulitannya adalah ketika ada kekurangan. Yang di Vermin bukan hanya yang kurang saja, tapi Betul. semuanya Semuanya ya. lagi. Gitu. Iya, dari awal Dari lagi. awal lagi. Nah, itu PR sekali ya. Tapi kalau dari teman-teman Bawaslu apakah juga bisa menjangkau Sipol itu tadi Bapak? Bisa, nanti Bisa, akan ya? kita dari KPU Pusat akan diberikan akses. Baik, Tentunya baik. mungkin dari sisi Bawaslu akan dimintai akun, entah itu email atau secara hierarkis dari Bawaslu Pusat maupun dari nanti Pak Supri yang bisa menyampaikan itu. Tapi baik. nanti di Sipol ada Ya. fitur memang viewer itu diberikan kepada Bawaslu, sehingga dapat sama-sama memantau. Bisa mengontrol ya, memantau. Yang untuk pencuplikan memang beda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Supri tadi, kalau di tahun-tahun sebelumnya sampling itu kita yang melakukan. Iya. Nah, tapi hari ini ke depannya sampling itu kan dilakukan oleh KPU RI Oh, begitu. dengan metode Regin Morgan Ya. dan sampling itu. Luar Dengan biasa. rumus-rumus yang luar biasa. Nah, itu. Ada di lampiran 28-29 di PKPU 4 2022 ini. Iya. Luar biasa. Berarti dari teman-teman Bawaslu itu dari awal dibukanya sistem itu tadi sudah bisa mengakses ya Bapak ya? Kalau saat ini masih belum. Oh, saat ini masih Bahkan kami belum? pun masih belum diberikan. Oh, begitu. Jadi kemarin kita di Jakarta 3 hari untuk Ya. deteksi Sipol ini, teman-teman operator dan teman-teman Kasupat Indonesia yang mengikuti itu. Jadi memang kita diberikan gambaran bahwa fitur yang ada di Sipol itu seperti ini. Baik. Viewer yang akan diberikan kepada Bawaslu itu seperti ini. Oh, Tapi jadi untuk beda real ya time, formatnya ya Bapak betul. ya? Sama tapi- aja. Tapi ada memang yang bisa diedit, Oh, editable. baik. Ada yang tidak bisa, hanya untuk melihat saja gitu. Oh, iya. Jadi melihat partai ini anggotanya berapa, yang ganda berapa, yang berapa. Oh, begitu. Jadi dari teman-teman Bawaslu menjadi tim viewernya ya. Tim viewernya. Nanti kira-kira di sini ada pelanggaran apa, tinggal dicatat ngoten nggih Bapak Supri ya. Baik. Tapi kalau dari teman-teman Bawaslu sendiri untuk mengawasi Sipol itu mungkin ada sistem-sistem sendiri juga Bapak, atau ya sudah ini nanti di Sipol pelanggarannya apa tinggal dicatat atau bagaimana Bapak? Baik. Jadi kita kan Sipol ini kan milik KPU toh ya. Iya. Kita hanya diberikan hak akses. Oke. Hak akses. Ya sebenarnya tujuannya ya untuk melihat apakah dokumen yang diserahkan oleh partai politik itu sudah diunggah semua atau belum, Iya. gitu ya, ke Sipol gitu ya. Sambil juga melihat kalau memang ada kegandaan apa, atau kegandaan pengurus, Baik. anggota partai, bahkan bisa jadi nanti saya khawatir nanti kalau kegandaan kantor gitu ya. Nah, gitu kan. Dua partai jadi satu. Bisa jadi kan itu juga. Iya. Jadi gini, Batu ini kan kecil ya jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya hanya 215. Artinya kalau seper 1000 di sini kita hanya cukup menyerahkan 215 kan ya, nggak salah. Iya. Seper 1000-nya. Katakanlah dibulatkan menjadi 220 lah misalnya Iya. gitu ya. Nah, karena kecil, saya yakin partai-partai baru yang ingin lolos 75% kabupaten kota atau lolos 5% kecamatan akan pilih Batu. Oh, baik. Akan pilih Batu. Pertama, penduduknya sedikit. Ya. Pas nanti setiap kota ini akan kalau misalnya daftar di sana itu
yang lolos misalnya gitu ya, 25 partai misalnya gitu. Bisa-bisa di sini tuh bisa semua. Iya, karena ya itu tadi ya untuk lingkupnya. Bisa lolos semua. Malah gini, karena memang kecil kan, gitu kan. Tinggal sekarang, nah ini tinggal sekarang ada orangnya enggak. Kadang-kadang mereka kesulitan untuk mencari orang. Iya. Personnya gitu ya. Mungkin itu yang menjadi kendala ya Pak ya. Jadi nggak nyangkut, tapi pengurus kadang-kadang juga susah. Walaupun dipersyaratkan di dalam undang parpol itu kalau verifikasinya cukup KSB ya, KSB. Tapi prakteknya memang juga ya banyak yang masuk di sini, tapi belum tentu lolos juga, belum lolos juga. Nah, yang jelas kita akan cross check ya, kita akan periksa, kita akan awasi pada semua dokumen itu, termasuk dokumen terkait dengan kepemilikan kantor. Misalnya, ada beberapa partai yang memang sudah punya kantor tetap ya. Ada yang beberapa partai yang masih ngontrak, sewa gitu ya. Nah, kita akan lihat persyaratannya jelas bahwa kantor itu harus dimiliki sampai plus berapa bulan setelah pemilu tuh. Pemilu terakhir. Sampai pemilu terakhir minimal gitu ya. Kalau kontraknya cuma 3 bulan kan nggak bisa. Nggak bisa ya Bapak. Training itu masih ya. 3 bulan. Makanya itu. Jadi mesti akan kita lihat itu. Iya. Nah, dokumen kontrak itu kalau logikanya kan pakai notaris lah. Iya, betul. Logikanya gitu ya. Nah, kalau memang nggak pakai notaris, pakai perjanjian lain misalnya. Nah, nanti kita lihat keabsahannya dulu lah. Baik. Keabsahan dulu. Karena bagaimanapun terkait dengan dokumen ini KPU mesti punya rambu-rambunya. Nah, nanti untuk rambu-rambunya kita lihat KPU. Iya. Kalau ternyata rambu-rambunya ditabrak, berarti ini kan TMS kan itu kan. Iya, dari teman-teman Bawaslu yang membenarkan ya, meluruskan. Baik. Jadi memang tidak melulu anggota partai ya. Iya. Melulu anggota partai yang kita ikut awasi gitu ya, terkait berpak gitu ya. Tapi juga banyak hal. Ya, termasuk kantor itu tadi. Iya. Karena kadang-kadang kan gini ya, kantor itu sebenarnya miliknya perusahaan misalnya, CV atau apa. Iya. Nah, karena dulure akhirnya saksi lah Iya, nggak apa-apa dipakai aja gitu kan. ya. Nah, dokumennya ini loh yang penting. Betul. Dokumennya yang penting. Artinya kalau pinjem ya itu udah jelas. Iya. Setidaknya ada surat keterangan, gitu kan? Iya. Jadi ini yang sebenarnya kadang-kadang diabaikan oleh partai. Oh, baik. Padahal itu sangat menentukan. Karena memang di dalam pendaftaran partai politik syarat-syaratnya di undang-undang parpol sangat jelas. Iya. Lengkap gitu ya. Baik. Nah, tinggal bagaimana kita KPU dalam proses pendaftaran itu apakah tetap mengacu itu atau enggak, itu yang kita lihat nanti. Iya, baik. Luar biasa. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi ya, kira-kira seperti apa biasanya permasalahan-permasalahan yang muncul ketika pendaftaran dan verifikasi, dan ada berapa partai nanti yang sekiranya sudah tergabung ya, terdaftar. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di 96,2 Radio Tidak Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. 96,2 Radio Tidak Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Masih bersama Bapak Ervanuddin dan Bapak Supriyanto dari teman-teman KPU dan Bawaslu Kota Batu. Nah, kalau tadi kan kita berbicara tentang sipol ya Bapak, pastinya kan ada banyak partai yang ada di sana. Ini kira-kira yang sudah terdaftar ada berapa Bapak? Jadi perlu kita bedakan Iya. antara pendaftaran dengan hak akses sipol. Oh, baik. Jadi hak akses sipol itu diberikan bagi yang meminta mengajukan hak akses itu pada semua partai politik di luar waktu pendaftaran. Iya. Jadi sampai saat ini bukan pendaftarannya,
yang meminta hak akses ke sipol itu sudah ada 38 partai nasional dan 7 partai lokal. Kalau pendaftaran memang belum, karena masih memang, belum ya, karena iya, pengumuman pun masih tanggal 29 besok sampai tanggal 31 dan pendaftaran 1 Agustus. Oh, jadi itu beda ya Bapak? Beda, jadi baru dapat kita lihat berapa partai yang mendaftar itu di tanggal 14 nanti. Oh begitu, iya. Karen kira mungkin dan masyarakat umum juga mengiranya ketika sebelum tanggal 29 itu kan sudah bisa diakses dan itu sudah bisa mendaftar juga Pak. Jadi lain. Belum ya, lain ya. Oh baik, jadi masih ada 38 partai nasional yang sudah bisa mengakses dan ada 7 partai lokal yang mengakses. Baik. Lokal itu Aceh. Oh dari Aceh, oh iya. Dan kira-kira apa sih Bapak nantinya yang akan dipersiapkan selanjutnya setelah pendaftaran itu tadi? Tentunya identifikasi data tadi itu, karena ada proses tahapan berikutnya setelah pendaftaran adalah verifikasi administrasi. Kemudian administrasi pun ada administrasi pusat, kemudian kabupaten kota, dan itu pun dilanjutkan dengan perbaikan kalau memang ditemukan dari ada potensi pelanggaran sesuai potensi pelanggaran dan sebagainya. Kemudian mungkin dari teman-teman KPU pun juga harus jeli ya dengan potensi-potensi itu sendiri, karena kalau potensi itu sudah secara real time itu dapat terpantau, sudah terfilter sendiri ya. Sudah terfilter sendiri. Jadi nanti data yang dari KPU pusat itu kita diterima kepada kita, itu yang kemudian kita verifikasi. Baik. Oh ditemukan misalkan ada data ganda, diterimakan kepada KPU kabupaten kota, misalnya Kota Batu. Kota Batu ini loh, partai A ono data ganda sekian. Itu yang kita akan diajukan ya. Betul. Oh baik. Dan biasanya masalah apa saja sih Bapak yang muncul ketika pendaftaran dan verifikasi berlangsung? Pastinya banyak ya. Mulai sedikit goyah Bapak. Karena sepertinya banyak juga ya potensi-potensi yang bermunculan nantinya. Baik, pada prinsipnya kita akan melihat dulu. Yang pertama adalah dokumen yang diserahkan tadi ya, dokumen yang diserahkan oleh partai. Itu dokumen yang banyak, mulai ADART, mulai kepengurusan, kantor. Nah, anggota di bagian yang akhir lah, gitu ya. Kantor artinya bukan hanya kantor di pusat, sampai kantor mulai di tingkat RI pusat, provinsi, kabupaten kota, kan gitu. Minimal kabupaten kota kalau nggak salah itu ya. Kalau kecamatan memang agak susah juga, gitu. Nah, itu udah dokumen kantor aja. Mungkin dokumen kantor itu bisa-bisa nanti bisa berdus-dus itu kan kalau secara fisik gitu ya. Kemudian secara elektronik sekarang. Walaupun gitu kan tetap mereka harus nyerahkan fisiknya harus diserahkan nantinya gitu ya. Nah, kemudian juga dokumen kepengurusan minimal KSB kan itu kan, minimal KSB. Itu juga seluruhnya dia. Nah, dokumen-dokumen ini bagi Bawaslu tentunya memang akan diperbandingkan. Kalau kita kasih hak akses sipol, memang kita akan perbandingkan apakah yang disipol dengan yang hard copy-nya ini sama atau tidak. Karena bagi Bawaslu sipol hanya alat bantu, tetapi yang menjadi real resminya itu adalah di hard copy-nya ini. Nah, itu kan. Waktu saya hanya untuk memenuhi sipol itu semua dokumen di ternyata hard copy-nya nggak ada misalnya kan itu yang sering ya Bapak yang muncul. Hal-hal semacam ini kan kita bisa deteksi gitu ya. Betul. Deteksi nantinya. Nah, kan masuk anggota partai tadi. Rame dulu kan gitu. Antara hard copy dengan yang disipolnya nggak sama. Tidak sama. Itu yang jadi rame dulu. Sekali kan. Baik. Memang dengan sipol ini akan mempermudah bagi KPU untuk bekerja. Karena deteksi kegandaan dengan sistem kan lebih mudah memang. Tapi kan ini Indonesia Raya. Betul, dari Sabang sampai Merauke. Iya Bapak, itu penduduknya sudah ada berapa ya? Jadi kalau
pemilu ini didesain dengan teknologi IT yang mumpuni, ya bisa aja sebenarnya. Iya, iya. Tapi tidak semua daerah bisa. Baik. Ini problemnya di situ sebenarnya. Problemnya di situ. Gak usah ngomong jauh-jauh. Sama-sama Jawa Timur, antara Jawa Timur yang di Pulau Jawa dengan di Pulau Madura juga beda. Iya, sudah beda lagi ya Bapak. Pasti beda kan itu kan. Ya karena memang masing-masing punya karakter yang berbeda gitu ya. Regulasinya termasuk berbeda. bukan regulasi tetap sama gitu Oh, ya. tetap sama. Tetapi kan ya istilah indeks Oh, iya, indeks SDM-nya kan juga beda gitu ya. Apalagi Jawa dengan luar Jawa. Nah, itu Nah, ya. ngomong kayak gitu Sudah beda. beda lagi. Iya. Makanya sejumlah aturan perundang-undangan yang itu menyangkut menyangkut seluruh wilayah Indonesia ini. Saya ngomong aja pemilu gitu ya, Iya. terkait dengan pemilu itu pasti juga mempertimbangkan aspek itu. Makanya Bawaslu tetap pada prinsipnya yaitu memperdomani undang-undang. Nah, undang-undang. Ketika terjadi sesuatu hal, ya kita kembalikan kepada undang-undang. Iya, betul. Nah, ini yang memang perlu gitu ya, perlu diketahui gitu ya oleh seluruh Masyarakat umum ya. masyarakat gitu ya, termasuk dulur-dulur dari Iya. Tidak Sakti, bahwa memang pemilu ini seakan-akan ruwet, Betul. seakan-akan ruwet. Iya, Ya. pasti masyarakat juga berpikir seperti itu, Pak. Kok gak enak sih langsung nih apa disediain komputer langsung ceklak gitu kan. Iya. Ya ini Indonesia, Betul, kembali lagi betul. Indonesia gitu ya, Indonesia. Makanya ya mari kita sama-sama gitu ya, sama-sama tegakkan aturan ini. Kami dari Bawaslu berharap memang nanti partisipasi masyarakat ini cukup aktif gitu ya, Iya, iya, iya. untuk membantu kita dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu ini, termasuk dalam verifikasi faktual partai gitu ya. Iya. Kalau memang merasa tidak menjadi anggota partai, ngomong aja nggak apa-apa. Nah, dari awal ya Bapak, Iya, ngomong daripada aja, nantinya sudah berjalan di Nah. paruh waktunya jadi tidak ini Iya. terrealisasi, terbuang Karena sia-sia. khawatir saya gini, cita-citanya mungkin pengen jadi KPPS, mungkin pengen jadi PPK, Penyelenggara. Panwas jam penyelenggara gitu ya. Iya. Karena masuk dalam sipol, jadi nggak protes. Iya, kalau dia daftar ya kita coret kan gitu. Betul. Karena dia masuk dalam Keanggotaan partai, tertentu, iya. kan, gitu kan. Iya. Nah ini makanya kita berharap masyarakat itu aktif lah, Iya. aktif untuk. Kalau memang enggak ya enggak, ojo sungkan. Iya, Nah, Bapak. kadang-kadang betul, sungkan, gitu ya, iya. kadang-kadang sungkan. Ya itu tadi kayak sudah dibayarin ngopi. Nah ini Iya. yang kita harapkan gitu ya. Karena kejadiannya rata-rata gitu. Iya, iya betul. Dalam verifikasi faktual keanggotaan gitu ya. Didatangi, wah aku gak melo kok. Ngeroeng-ngeroeng gak keroeng ya, wis ngamuk, paling ngamuk. Iya, iya. Pak, tanda tangan pencabutan. Nah, ini ada surat pencabutan toh. Ada juga. Tanda tangan pencabutan sebagai anggota partai, Pak. Baik. Mau aku gak enak aku. Wah, kan gitu. Iya, karena memang masyarakat Indonesia tuh banyak sungkannya itu loh Pak. Iya, jadi kan memang bingung juga ya. Nah, ini yang menyebabkan karena kalau misalnya terjadi ganda partai. Nah, iya betul. Ketika terjadi ganda partai, otomatis kan akhirnya kan dua-duanya kehilangan keanggotaan. Iya, iya. Kalau nanti tidak memenuhi syarat keanggotaan itu, akhirnya kan dia loss. Iya betul. Nah, ini yang saya katakan bahwa partisipasi masyarakat, kejujuran dari partai politik itu menjadi sangat penting. Iya, itu yang nomor satu ya Bapak. Oke baik, terima kasih untuk harapannya dari teman-teman Bawaslu itu tadi ya. Tapi kalau dari KPU bagaimana Bapak harapannya? Kurang lebih sama sebetulnya Iya. dalam masa pendaftaran ini, masyarakat pendengar Tidar Sakti dimanapun berada, kita harus tahu hak kita untuk berserikat, berkumpul tadi itu juga hak kita untuk masuk di partai itu juga hak kita betul. Iya. Cuman pastikan betul bahwa kita memang tergabung atau tidak tergabung dalam partai politik. Iya. Sehingga nanti kedepannya tidak akan menyulitkan siapapun gitu.
tidak menyulitkan partai politik, juga tidak menyulitkan apa. Kalau dari penyelenggara sebetulnya ini memang sudah tugas kita, tapi dari sisi administrasi dan sebagainya itu akan sangat memudahkan ketika masyarakat mengerti, oh aku bukan anggota partai kok, misalkan. Karena pasti nanti akan didatangi gitu. Betul. Siapa tahu Anda yang akan didatangi. Nah, biasanya door to door ya Pak. Nanti yang virtual itu memang door to door. Iya, door to door ya. Cuma tidak sensus. Oh. Kalau sensus kan seluruh data yang diserahkan oleh partai itu didatangi semua. Iya. Ini enggak, ini di random. Random ya. Berapa persen itu kira-kira ya? nanti ada Adanya. Ada sendiri. Karena memang tekniknya ini beda. Iya. Tekniknya ini sangat beda. Dan ini peluangnya juga yang di random sangat lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu. Itu kepada masyarakat. Iya. Sebenarnya kepada partai politik kami mengharapkan juga data yang diisikan itu betul-betul sesuai dan apa adanya ya Bapak. Sebisa mungkin sudah mulai diupdate data itu ke data Kemendagri. Melalui apa? Melalui akses yang sudah kita berikan. Ya kan, melalui daftar pemilih berkelanjutan itu sudah kita berikan melalui akses hakmu, lindungi hakmu itu, nah itu juga bisa nanti. Dan atau kemudian datang ke kantor kami, ke helpdesk kami untuk meminta updating data. Misalkan ada dari satu partai, anggota kok kurang melebu gitu. Itu bisa ya Bapak? Bisa, nanti akan kita bantu untuk melalui hak akses lindungi hakmu tadi itu, atau kemudian lewat spreadsheet yang ada di kami untuk kemudian kita updatekan ke KPU pusat. Baik. Sehingga nanti mudah. Asalkan ini betul-betul datanya itu. Jadi KTP A namanya A gitu ya. Di KTA juga A gitu. Oh ya, harus sama ya, sesuai dengan apa yang di KTP. Oke, baik, terima kasih Bapak ya, Bapak Irfanuddin dan Bapak Supriyanto sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa dan waktunya, dan semoga masyarakat umum juga turut aktif dalam Pesta Demokrasi 2024 ini, dan pastinya partai politik juga kejujurannya itu ya yang harus diutamakan. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu ya Bapak, semoga sehat selalu. Iya. Sama-sama Bapak. Oke, baik, untuk pasukan Jagadaya Tidak Sakti jangan kemana-mana, nanti Karin Eva juga akan memberikan informasi yang menarik untuk para PJTS. Tetap di 96,2 Radio Tidak Sakti.